Bakal calon wakil Bupati Bogor, Musyafaur Rahman atau yang biasa disapa Kang Mus berpasangan dengan Bayu Syahyohan dari Partai PDI Perjuangan terus bergerak mendatangi sejumlah masyarakat Kabupaten Bogor. Berikut penuturan dan program Musyafaur Rahman calon wakil Bupati Bogor kepada awak media JEX TV. Saat ini saya sedang berada di kediamannya Bapak Musyafaur Rahman atau yang lebih dikenal dengan sapaan Kang Mus. Ya. Beliau merupakan salah satu calon wakil Bupati Bogor yang berpasangan dengan Bapak Bayu Syahyohan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita akan berbincang seputar profil serta program dari Kang Mus agar masyarakat Kabupaten Bogor lebih mengenal dekat siapakah sosok dari Kang Mus ini. Ya. Assalamualaikum dan selamat siang Kang Mus. Waalaikumsalam, selamat siang. Kang Mus, bisa dijelaskan nih sekilas perjalanan dari Kang Mus ini sampai bisa terjun ke dunia politik. Bahkan sampai mencalonkan sebagai wakil Bupati Bogor. Ya, alhamdulillah. Kalau saya lahir dari orang tua yang pegawai negeri, guru SD sama madrasah ibtidaiyah ya. Baru kemudian kalau pendidikan saya setelah lulus SD, saya diminta mesantren selama 6 tahun di Kediri, Jawa Timur, di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Purwasri, Kediri, Jawa Timur. Sekolah saya juga sanawiyah, terus aliyah, baru kemudian bisa kembali lagi ke Jakarta untuk kuliah. Nah, kalau perjalanan masuk ke Kabupaten Bogor ini, saya pertama kali masuk tuh di Ciseeng, Malang Tengah. Waktu itu ada senior saya namanya Bang Adian Napitupulu, dia bilang ke saya, kalau lu mahasiswa mau tahu benar-benar penderitaan rakyat tuh seperti apa, ayo ikut gua, katanya. Dibawa saya ke Malang Tengah, di sana ada advokasi masyarakat korban pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat SUTED. Itu melintang di Kabupaten Bogor ini melewati sekitar 23 desa dari ujung Parung Panjang sampai ujung Tanjung Sari di timurnya kecamatannya. Nah, di sana itu saya belajar bagaimana masyarakat itu. Saya tinggal di rumah Pak Abdul Majid di Malang Tengah, Ciseeng. Tinggal di sana, ngobrol bareng warga, tidur bareng warga, tahu bagaimana kemudian penderitaan mereka, mendapatkan ketidakadilan dalam proses pembangunan SUTED, harus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan lain sebagainya. Itu sebelum era reformasi. Berikutnya kan kita sama-sama tahu ada era reformasi, mahasiswa bergerak, mahasiswa kemudian minta agar ada perubahan yang signifikan di Republik ini, sehingga kemudian kita sampai pada iklim hari ini. Nah, itu perjalanan saya awal-awalnya masuk Kabupaten Bogor dan beraktivitas di Kabupaten Bogor. Tahun 2009 saya masuk ke Bogor Timur, tepatnya di Desa Telajung Udik. Di situ ada senior PDI Perjuangan namanya Bu Neneng. Saya juga sama polanya, saya sempat tinggal juga di rumah Bu Neneng, jalan bareng dengan beliau untuk melihat bagaimana situasi di Bogor Timur sampai hari ini. Akhirnya saya tinggal di sini di Cilengsi Hijau, Cilengsi. Sudah menikah, sudah punya 4 anak. Seperti itu Mbak perjalanan saya. Dari perjalanan kampus yang tadi dijelaskan itu di Kabupaten Bogor, terus terkait program kerja nih, kampus terpilih sebagai wakil Bupati Bogor, seperti apa nih nanti yang akan diimplementasikannya Kang? Sederhana, saya lihat selama beberapa periode ini masyarakat di Kabupaten Bogor selalu merasa mendapatkan kesulitan di banyak hal. Kesulitan mendapatkan akses pendidikan, kesulitan mendapatkan akses kesehatan, itu 2 hal kira-kira yang jadi masalah utama di masyarakat. Kenapa? Soal pendidikan dan soal kesehatan ini adalah hal yang sangat meresahkan, bikin ibu-ibu rumah tangga jadi pusing, bikin bapak juga jadi pusing. Kenapa? Kalau anak nggak sekolah, kita ini kerja keras kadang-kadang orang-orang tua nih ya, kerja keras hanya untuk siapa sih? Hanya untuk anak, masa depan anak dan lain sebagainya. Ketika pendidikan anak terganggu, kita pasti terganggu juga. Baru kemudian yang kedua soal kesehatan. Bagaimanapun juga kalau orang tua ya, saya sendiri misalnya kalau sakit kita beli aja obat warung, nggak usah ke rumah sakit. Tapi kalau anak kita sakit, ya pasti kita bela-belain. Perkaranya adalah dengan APBD yang sedemikian besar, masyarakat Kabupaten Bogor hari ini mendapatkan fasilitas kesehatan dan layanan jaminan kesehatan yang kurang.
yang kurang jika dibandingkan dengan kota terdekat. Kalau Cilengsi ini berdekatan dengan kota Bekasi, kita boleh bandingkan bagaimana pelayanan di kota Bekasi terhadap masyarakatnya, jaminan kesehatan kota Bekasi terhadap masyarakatnya dibandingkan dengan Kabupaten Bogor. Jauh, Mbak. Jauh. Gitu. Nah, dua hal ini bagian dari yang kemudian akan saya perjuangkan saat kalau Allah mengizinkan saya terpilih menjadi wakil bupati di Kabupaten Bogor bersama dengan Bang Bayu sebagai bupatinya. Terus untuk mungkin kan saat ini kamu sering ya terjun ke wilayah ya, bertemu masyarakat langsung. Ya. Hal apa sih yang sering mereka keluhkan terhadap kamu saat kamu terjun ke wilayah? Mbak, hari ini saya bisa maju berkat dari perjuangan masyarakat. Kenapa? Sebelumnya, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, dipastikan saya tidak akan bisa, PDI Perjuangan sebagai partai juga tidak akan bisa mengusung pasangan calonnya sendiri. Karena ada perjuangan masyarakat di seluruh Indonesia yang mempertahankan putusan MK melawan skenario DPR RI atau pihak-pihak lain di seberang sana yang coba ngutak-ngatik supaya putusan MK-nya bisa dibatalkan, akhirnya kami bisa maju. Ucapan syukur yang paling layak buat masyarakat, buat seluruh yang bisa kemudian memperjuangkan kami menjadi pasangan calon dan bisa maju di Kabupaten Bogor, ya berbakti kepada mereka. Berbakti dalam hal apa? Karena hari ini ya, satu partai kami melawan 17 partai di sebelah. Karena cuma ada 2 paslon dipastikan. Ya otomatis yang bisa kami lakukan bertemu sebanyak mungkin dengan masyarakat dan membangun koalisi bersama masyarakat. Caranya membangun koalisi dengan masyarakat sederhana. Bertemu, dengarkan, ambil aspirasi mereka, jadikan itu sebagai bagian dari program-program yang kita perjuangkan. Sehingga kemudian perjuangannya adalah perjuangan bersama. Bukan mau saya, atau mau orang per orang, atau mau partai saya saja. Tapi kita membangun program bersama dengan berbicara nih. Saya datang misalnya kemarin ke desa Buana Jaya di Tanjung Sari. Lokasinya ujung, Mbak. Dia berbatasan langsung dengan Cianjur. Nah, di pegunungan ini masyarakatnya punya kesulitan apa? Air bersih, mereka kesulitan. Kenapa? Seringkali mereka cuma bisa mengakses air itu dari mata air dan tidak punya kemampuan untuk ngebor sumur sendiri karena wilayahnya yang cukup tinggi. Nah, situasi itu juga jadi bagian yang harus kita perjuangkan. Saya apakah sudah berbuat sebelum-sebelumnya? Insya Allah sudah. Dalam banyak hal kita sudah coba untuk perjuangkan itu lewat banyak cara ya. Memperjuangkan bantuan dari negara, memperjuangkan bantuan dari kementerian dan lain sebagainya dalam konteks air bersih misalnya di sana. Nah, apakah itu sudah berbuah? Sudah. Tapi kalau kita mau seluruh Kabupaten Bogor ini misalnya itu bisa dihentikan dari kesulitan air bersih, stop nih persoalan air bersih, kekurangan dan lain sebagainya terkait air bersih ini bisa kita selesaikan, nah itu butuh kewenangan. Kalau 1-2 titik nggak jadi wakil bupati pun insya Allah kita bisa untuk bantu. Tapi kalau mau seluruh masyarakat Kabupaten Bogor tidak kekurangan air bersih, nah kita butuh kewenangan. Kewenangan itu ada di siapa? Di bupati dan wakil bupati. Gitu. Jadi konsepnya adalah ya kenapa kita maju jadi bupati dan wakil bupati dan kemudian kenapa kemudian kita bertarung hari ini melawan 17 partai, apakah mau sekedar sok-sokan, sombong-sombongan? Enggak. Karena kita sadar untuk membantu masyarakat Kabupaten Bogor ya lewat pemilu eksekutif, ya lewat kepala daerah gitu loh. Kita bisa menolong 1-2 orang, tapi kalau 5,6 juta masyarakat ya butuh kewenangan dan kekuasaan tadi di tangan bupati dan wakil bupati. Semua masyarakat itu bisa percaya sama kami, baru kemudian juga ikut mendukung program-program kami dan menjaga supaya kami tetap pada relnya, menjaga kami tetap di garis lurus bersama-sama dengan masyarakat, menjaga tetap kami ini berpihak kepada masyarakat, diawasi betul kaminya, sehingga kemudian kami jadi pemimpin yang bersih dan amanah kepada rakyat. Harapan saya begitu. Kenapa? Ada orang bilang begini, Mbak, Bang, hari ini abang bisa ngomong enak, berikutnya abang tinggalin kita, lupa pada janjinya. Nah saya bilang, nggak begitu juga konsepnya Bang. Pertama, hari ini kita ngobrol, kita perjuangkan satu program. Nah saya berharap abang berikutnya juga tetap sama-sama kita awasin itu, supaya saya tidak melenceng dari program-program yang kita sepakati dalam pembicaraan kita di hari ini. Nah
kontribusi dari masyarakat untuk pengawasan, kontribusi dari masyarakat untuk terus mengingatkan, kontribusi dari alim ulama, tokoh, sesepuh dan lain sebagainya untuk juga mengawasi pemerintahan yang kami jalankan nanti ke depan, itu akan membantu kami lebih lurus, lebih amanah, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Itu harapan saya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Kang Mus sebagai calon wakil Bupati Bogor dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.